Katanya manajernya, "Pak, tapi kan uangnya sampean tidak sebanyak nanti 100 juta. Dijawab sama nelayannya, "Pak, benar ucapan sampean, uang saya tidak sebanyak 100 juta. Tapi 25 tahun lagi orang tua saya sudah meninggal," katanya. "Dan saya tidak lama bersama dia." Ada waktu penyesalan, Bu, Pak, yang mana masa itu uangnya ada, tapi orang tua kita sudah tidak ada. Berdepesena, kelar meliaki baju, meliaki makanan yang enak, tapi orang tua kita sudah tiada. Karena kelampinah nih Roma. Menyesal kita karena dulu kita tidak sering bersama dia. Nah, makanya menekir-pikir menderongkul. Jadi manusia ini lupa bahwasanya semakin tua seseorang, semakin summa radadnahu asfala safilin, semakin lemah, semakin di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Bismillah, sebentar. Ini saya bacakan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor hadis 1647. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, diturunkan kepadaku satu ayat yang unik
dan menyeluruh ini. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya ia akan melihat balasannya. Jadi kata Rasulullah, ayat ini sangat menyeluruh. Jadi apapun yang kita kerjakan di dunia akan Allah tampakkan di akhirat nanti. Jadi meskipun kecil yang kita kerjakan, apalagi yang besar. Jadi baca Al-Quran itu amalan-amalan yang besar. Semoga nanti Allah tampakkan yang baik-baik saja. Kemudian kita baca Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah wa ma illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr kama lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun. Jangan mat, jangan ketak, jangan mat lail, tapi mapo lail. Masih ingat kemarin? Jadi yang mantul ada 5, apa saja? Ab, ad, aj, ako. Jadi salamun hiya hatta matla'il fajr. 2, 3. Salamun hiya hatta matla'. Baik, bismillah. Di sini surah Al-Fajr ini saya tambahkan hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 987. Diriwayatkan dari Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan beliau bersabda, carilah malam Al-Qadar pada malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi hadis ini menerangkan 10 terakhir itu disuruh kita mencari malam Al-Qadar. Maka di Masjid Taqwa setiap 10 terakhir diadakan i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Sana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ruj'a. Lanjut. Abdan idza ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit
التقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطع. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini ada tambahan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya surah ini turun ketika ini disepakati ulama pertama kali ayat yang turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ayat pertama kali bukan Iqra. Karena ayat pertama di Al-Qur'an bukan Iqra tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi disempurnakan. Jadi Rasulullah pertama disuruh baca oleh malaikat Jibril, Iqra ma ana biqari. Aku tidak tahu membaca, aku tidak bisa membaca. Diulang lagi, Iqra, didekap sama malaikat Jibril. Jadi ketika disuruh membaca, Rasulullah tidak bisa. Akhirnya didekap sama malaikat Jibril, kemudian dilepaskan. Diperintahkan lagi, Iqra ya Muhammad, ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Didekap lagi sama malaikat Jibril. Sampai 3 kali dekapan, disuruh lagi oleh malaikat Jibril, Iqra, bacalah ya Muhammad. Rasulullah tetap tidak bisa membaca. Kemudian sama malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah Muhammad, bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu, khalaq, yang menciptakan kamu. Jadi kalau kita ingin mengerjakan sesuatu seakan-akan itu berat, kita tak mampu. Pelajaran dari sini, kalau misalnya oh ini berat bagi saya, maka ucapkanlah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut namamu ya Allah yang menciptakanku. Jadi menciptakan kita saja Allah mudah, apalagi mengeluarkan kita dari semua masalah. Kita masuk kepada surah At-Tin. Bismillah, saya dulu baru nanti diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Watti, ingat tasydid, ditekan membacanya. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Baik, ini ada perbedaan, Pak. Yang pertama tu wazaitun, tu biasa. Yang kedua wazaitu, tu agak tebalkan suara. Yang pertama ta, yang kedua to. Wattini wazaitun, ringan. Yang kedua watu, tu, waturi sinin. 2, 3 waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Baik, hati-hati, ingat di situ adza bukan de. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik, bismillah, perhatikan. Jadi diingat dal itu mantul membacanya. Laqad aqaf mantul membacanya. Khalaqa laqad khalaqnal insana fi. Ingat fi coret panjang, dibaca panjang, 2 hentakan. Baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani
laqad khalaqnal insana fi thumma radadnahu asfala safilin. 2, 3. Thumma radadnahu asfala safilin illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Baik, sebentar dulu saya bahas wattini, dan demi buah tin, wazzaitun, dan buah zaitun. Perhatikan Pak, ketika ada waw di depan, kemudian selesai waw itu ada kalimat yang harkatnya kasroh, berarti kalimat ini kalimat sumpah. Wattini, bukan wattinu, bukan wattina. Jadi kalau selesai waw itu harkatnya, itu harkat kasroh, dan wawnya ada di depan, itu menandakan wawnya ini kalimat sumpah. Masih ingat ya? Jadi rumusnya, kalau waw ada di depan, setelah waw ada kalimat harkatnya kasroh di bawah, maka itu berarti kalimat sumpah. Wattini, demi buah tin, wazzaitun, dan demi buah zaitun, wa turi sinin, dan demi gunung Tursina, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini Mekah. Jadi Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun, bersumpah dengan gunung Tursina, bersumpah dengan baladil amin, dengan negara yang aman. Jadi kalau kita bersumpah itu bersumpah menyebut nama Allah. Sedangkan kalau Allah bersumpah itu menyebutkan makhluknya yang dimuliakan. Paham Pak ya? Jadi kalau Allah bersumpah itu menyebut makhluknya, ciptaan Allah yang dimuliakan. Contoh Mekah dimuliakan. Kemudian Gunung Tursina dulu Nabi Musa, tempatnya Nabi Musa dimuliakan. Kenapa kok bersumpah seperti ini? Karena Allah ingin menerangkan sesuatu yang luar biasa. Apa yang luar biasa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna, sungguh benar-benar kami telah ciptakan al-insan, manusia, fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Jadi Allah sempurnakan kita, diberikan akal oleh Allah. Makhluk Allah yang lain sebenarnya punya akal tapi tidak sempurna Pak. Ada pertanyaan, katanya makhluk Allah itu selain manusia tidak berakal. Manusia, selain manusia itu berakal juga. Seperti misalnya kucing. Kucing itu punya akal tapi tidak sempurna. Buktinya di mana Ustaz? Ketika dia melahirkan anaknya, ditaruh di tempat ini, ketika dia pergi cari makan, dia tidak lupa bahwasanya rumahnya anaknya itu di tempat itu. Bahkan kalau sampean punya kucing sudah lama ada di rumahnya sampean, kemudian sampean letakkan di luar, nanti kembali ke rumahnya sampean. Padahal tidak punya Google Map kan, tapi kembali kucingnya. Kenapa? Karena juga Allah berikan akal kepada mereka. Cuman tak sempurna manusia. Jadi manusia ini akalnya lebih sempurna daripada makhluk-makhluk yang lain. Bahkan akalnya, mohon maaf saya ini masjid saya sebutkan, anjing misalnya. Anjing kalau dirawat dari kecil, dia akan tunduk kepada tuannya. Maka kalau kita merawat manusia dengan kasih sayang, maka manusia akan jauh lebih taat daripada hewan itu. Kenapa? Karena manusia ini punya rasa masih. Punya rasa yang mana akalnya lebih sempurna daripada makhluk Allah yang lain. Tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, meskipun manusia ini sempurna penciptaannya, tapi ada lanjutan ayatnya. Tsumma radadnahu, kemudian kami kembalikan
asfalah safilin, serendah-rendah tempat rendah. Jadi asfal itu bawah. Mun aspal berarti jalan. Jadi manusia diciptakan oleh Allah sempurna, maka nanti pada saat-saatnya dan masanya akan lemah. Jadi jangan pernah bangga kita sekarang sehat, maka suatu saat kita akan lemah. Ini memang fitrah kehidupan. Jadi ya, ada yang tidak bisa terulang, katanya ada 3 hal yang tidak akan pernah terulang kembali. Yang pertama adalah waktu, Pak. Jadi waktu tidak akan pernah terulang lagi. Jadi kalau waktu sudah lewat, tidak akan pernah terulang kembali. Makanya jangan menunda-nunda kalau misalnya kita mampu mengerjakan. Saya dulu masih ingat waktu saya di tugas Kalimantan waktu itu, om saya nelpon ke saya. Dek remah kabar, alhamdulillah sehat. Cong, engkau rekerong ngaban katanya, ngobrol. Tapi waktu itu saya ada acara, ada pengajian. Om, bentar ya, saya masih ada acara pengajian, kata saya. Nanti selesai Isya saya nelpon lagi, kata saya. Lupa saya tidak mengucapkan insya Allah. Nanti selesai Isya saya nelpon lagi. Saya berangkat ke pengajian ba'da maghrib, terus sampai selesai Isya, lupa saya bahwasanya saya punya janji dengan om saya. Om saya ini kakak kandung ibu saya. Kemudian sampai jam 11 malam tiba-tiba ada telepon masuk ke saya. Saya angkat, yang nelpon ibu saya, Umi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ngiding kabar. Tentang ngiding kabar. Kenapa? Pak Latif itu ada umur katanya. Subhanallah. Saya janji selesai Isya mau nelpon Pak, sehat orangnya, ngobrol sama saya masih ketawa ya. Kok orang kawan kan? Oke, alhamdulillah. Kan aku lagi ada acara, saya masih ada acara. Nanti selesai Isya saya nelpon lagi. Ternyata selesai Isya saya lupa. Jam 11 malam nelpon ke saya, Umi yang nelpon. Tak iding kabar. Nama Paman Latif namanya. Pak Latif itu ada umur. Apanya tak ada umur? Subhanallah, innalillahi. Jadi waktu tak akan pernah terulang kembali, Pak. Misal, ini ada kisah menarik sebagai kita renungan. Ada seseorang yang mana dia manajer, Pak. Dia waktu mudanya dia habiskan untuk belajar, bekerja sampai dia jadi manajer. 1 tahun gajinya 100 juta. Ini kisah nyata insyaallah. 1 bulan gajinya 100 juta. Jadi banyak dia gajinya 1 bulan. Singkatnya, tapi dia waktu liburnya hanya Ahad lah, karena akan kerja sama orang. Jadi Ahad libur dia. Baru dia kalau Ahad dia gunakan untuk refreshing, jalan-jalan ke pantai. Tiba-tiba nyampe di pantai, dia ketemu dengan seseorang yang sedang bawa ikan pakai jaring, pakai jala ya. Ikannya kurang lebih lah 5 kilo. Nanya manajer ini kepada si nelayan ini, Pak, sampean ini untuk mendapatkan ikan sebanyak ini butuh waktu berapa jam? Ya kurang lebih lah 1 jam 2 jam katanya. Kalau dijual ini berapa? Anggaplah kalau 1 kilonya 50.000 berarti 250. Pak, mau tidak saya ajarkan sampean untuk manajemen ini? Boleh Pak, gimana caranya? Saya kebetulan, katanya si manajer ini, saya kebetulan manajer di salah satu perusahaan. Gaji saya ini 100 juta per bulan. Nah, saya ini mau ngasih tahu caranya kepada sampean agar sampean juga mempunyai penghasilan 100 juta per bulan. Tapi nanti dengan catatan sampean harus bersabar. Oh, gimana Pak caranya? Yang manajer nanya dulu, sebelum saya ceritakan, sampean kalau selesai dari sini, sampean pulang kan? Apa yang sampean lakukan di rumah? Ya, saya bawa ikannya, saya jual ke pasar, kemudian setelah itu saya ngumpul dengan keluarga saya. Jadi 1 jam 2 jam di pantai, di lautan, kemudian pulang ngumpul sama keluarga.
ngumpul sama istri, mendidik anak, ngajarkan akhlak, ngajarkan ilmu. Besoknya baru berangkat lagi, hanya 1 jam 2 jam pulang lagi, ngumpul sama keluarga, berbakti sama orang tua. Singkatnya, katanya si manajer, "Pak, sampean ini kalau mau berkorban saat ini, insya Allah sampean satu bulannya nanti bisa 100 juta. Gini caranya, Pak. Kan sampean 1 jam 2 jam mampu 5 kilo. Gimana kalau sampean kurangi, Pak? Jadi sampean tambah jam kerjanya. Nah, nanti sampean kumpulkan uangnya. Setelah banyak uangnya, kemudian sampean beli perahu yang lebih besar lagi. Setelah perahunya lebih besar, sampean ajak tetangga-tetangganya untuk bekerja sama. Nanti sampean nelayannya bukan di pinggiran saja, tapi lebih jauh lagi, merantau gitu katanya. Nah, setelah itu, Pak, sampean nanti kalau sudah punya uang lagi, beli perahu lagi, nanti rekrut karyawan lagi, biar semakin jauh, semakin banyak gitu. Nanya nelayannya, kira-kira untuk bisa seperti itu butuh waktu berapa jam dan waktu berapa lama? Ya kurang lebih lah harus ditambah sampai 12 jam waktu kerjanya, ya lebih lah dari situ. Kemudian yang mampu nanti sampean mempunyai uang 100 juta per bulan, itu butuh waktu 25 tahun katanya. 25 tahun. Oh, jadi saya selama 25 tahun ini saya harus berkorban, tidak sering-sering di rumah, tidak ketemu sama anak, dengan orang tua saya, dengan istri saya. Iya betul, Pak. Tapi nikmati nanti setelah 25 tahun berikutnya. Nanya yang nelayan ini, kalau sudah 25 tahun, apa yang harus saya lakukan kalau sudah saya punya semuanya? Ya enak, Pak, katanya. Nanti Bapak tinggal tinggal duduk santai di rumah, menikmati hartanya, ngumpul sama keluarga. Ini, Pak, yang unik dari ucapan nelayan ini, yang tadinya kan siapa namanya? Manajernya yang mau ngasih tahu. Ternyata manajernya malah diajarkan sama nelayan ini. Katanya nelayan, "Oh, Pak, kalau tujuan akhirnya itu untuk duduk santai di rumah, menikmati harta dengan keluarga, tidak usah nunggu 25 tahun," katanya. "Sekarang saya sudah duduk santai menikmati dengan keluarga. Jadi sekarang saya nyampe dapat 5 kilo, saya pulang ke rumah, saya jual, saya nikmati makan dengan keluarga, saya didik anak saya." Katanya manajernya, "Pak, tapi kan uangnya sampean tidak sebanyak nanti 100 juta. Dijawab sama nelayannya, "Pak, benar ucapan sampean, uang saya tidak sebanyak 100 juta. Tapi 25 tahun lagi orang tua saya sudah meninggal," katanya. "Dan saya tidak lama bersama dia. Ada waktu penyesalan, Bu, Pak, yang mana masa itu uangnya ada, tapi orang tua kita sudah tidak ada. Berdepesena, kelar meliaki baju, meliaki makanan yang enak, tapi orang tua kita sudah tiada. Karena kalampinah nih Roma. Menyesal kita, karena dulu kita tidak sering bersama dia." Nah, makanya katanya nelayannya ini, "Kalau sekarang saya bisa menikmati dengan keluarga, nanti 25 tahun kalau saya tidak mendidik anak saya, maka anak saya akan dididik oleh pembantu saya. Maka anak saya tidak akan tahu cara berbakti kepada saya, karena selama ini yang mendidik anak saya adalah pembantu saya." Nah, itu yang tidak bisa ditukar dengan uang 100 juta per bulan. Menekir-pekir, menderongkol. Jadi manusia ini lupa bahwasanya semakin tua seseorang, semakin summa radadnahu asfala safilin, semakin lemah, semakin di bawah. Nah, kemudian ada yang tidak akan menyesal, tidak akan rugi meskipun nanti umurnya sudah tua, meskipun nanti meninggal dunia. Siapa itu? Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mengerjakan amal-amal yang soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala yang tanpa putus. Nah, ini maksudnya di sini Bapak Ibu, kalau kita ingin berkumpul di dunia dengan keluarga besar kita, kayaknya tak mungkin, Pak. Sebentar saja. Misalnya kayak anaknya Pak Budi misalnya. Saya juga.
Yang bersama dengan orang tua kita kalau berpikir itu waktu SD sebenarnya. Selesai SD, SMP, ini sudah banyak tugas, banyak teman, kadang sering nginep di rumah teman. SMA dimondokkan. Selesai SMA dikuliahkan. Kapan bersama dengan keluarga kita? Selesai kuliah dinikahkan, kerja lagi, belum bersama dengan orang tua kita. Jadi ternyata kalau kita kalkulasi, kita bersama dengan keluarga dengan tidak bersama dengan keluarga itu lebih banyak tidak bersama dengan keluarga. Kalau tidak di akhirat kita berkumpul dengan keluarga besar kita, di dunia sudah tidak berkumpul. Di dunia kita sudah jarang berkumpul. Ya 6 tahun kita berkumpul, sisanya kita ada di luar semuanya. Kalau tidak di akhirat, maka kapan kita berkumpul? Maka pastikan kita menjadi orang amanu, beriman kepada Allah, wa amilus solihat, mengerjakan amal-amal solih. Falahum ajrun ghairu mamnun.